Islam wal iman. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Al-qail fi kitabihil karim, wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin al-qail, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin al-qail, al-imanu nisfani, nisfun fi sabri wa nisfun fi syukri. Al-hadis au kama qala rawal Baihaqi wa Dailami an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Wal qail aidan, ma an'amallahu ala abdin min ni'matin faqala alhamdulillah illa adda syukraha, fa in qala as-saniyah jaddadallahu lahu sawabah, fa in qalaha as-salisah ghafarallahu lahu dzunubah. Wal Baihaqi wal Hakim al-hadis au kama qala Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa al-khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi wa qad fazal muttaqun. Liqaulihi ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Babus Salam yang dirahmati oleh Allah, mengawali khutbah Jumat di siang hari ini, seperti biasa khatib wajib mengingatkan kepada para hadirin, khususnya kepada diri kami sendiri, untuk senantiasa memperhatikan, mencermati, terus berusaha menjaga, bahkan berusaha meningkatkan dari waktu ke waktu nilai iman dan takwa kita kepada Allah di setiap keadaan, di setiap tempat kita. Dalam artian kata, mari kita selalu memperhatikan keimanan kita, keyakinan kita akan kebenaran yang disampaikan oleh Allah dan Rasul, agar kita diberikan ketenangan di dalam hati kita. Juga kita harus selalu memperhatikan nilai ketakwaan kita kepada Allah di setiap waktu, dengan cara sejauh mana kita telah membuktikan keimanan kita. Yang diperintah kita kerjakan dengan sebaik-baiknya dan semata-mata karena Allah, dan yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan juga dengan sebaik-baiknya dan semata-mata karena Allah. Hadirin, dengan modal iman dan takwa ini
Semoga di dalam kita mengarungi kehidupan di dunia ini, Allah senantiasa memberikan kemudahan, Allah senantiasa memberikan keselamatan, Allah senantiasa memberikan kebahagiaan hidup. Ini pula yang dijanjikan oleh Allah. Allah selalu menjadi pelindung bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa, mereka dalam kehidupannya tidak memiliki kekhawatiran dan tidak memiliki kesedihan. Ini yang difirmankan oleh Allah. Wallahu waliyul mu'minin, wallahu yuhibbul muttaqin. Allah adalah pelindung orang mukmin. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Dan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa seperti disebut oleh Allah, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang dicintai Allah, mereka hidupnya tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa sedih. Karena itu mudah-mudahan siang hari ini kita berkumpul di Masjid Babus Salam guna untuk dua kepentingan. Yang pertama, mendengarkan khutbah Jum'ah, dan yang kedua, nanti bersama-sama melaksanakan sholat Jum'ah. Semoga ini semakin meningkatkan nilai iman kita, dan semoga semakin menjadikan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita memohon kepada Allah, semoga iman dan takwa itu selalu ditetapkan Allah di dalam hati kita sampai akhir hayat kita. Amin. Amin ya Allah, ya Allah, ya Rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam tema yang telah disebutkan tadi tentang mensyukuri nikmat, berbicara dengan terkait masalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah menyebut di dalam firman-Nya surat An-Nahl ayat 18, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian, la tuhsuha, pasti kalian tidak akan mampu menghitung-hitungnya karena begitu banyak. Dari ayat ini memberikan pengertian nikmat Allah yang telah kita terima begitu banyak. Bahkan yang paling banyak yang sering kali kita lupakan, kita lalaikan, tidak kita sadari. Di antaranya nikmat lahir, kita diberikan nikmatul ijad, kita diciptakan oleh Allah dalam bentuk manusia. Berapa banyak yang belum diciptakan oleh Allah sebelum kita, tambah banyak yang diciptakan oleh Allah bukan dalam bentuk manusia. Kita diciptakan sebagai bentuk manusia. Kita tahu manusia adalah makhluk sebaik-baik ciptaan Allah. Manusia adalah makhluk yang terbaik di antara apa-apa yang ada yang diciptakan oleh Allah. Ini nikmat yang sangat besar, nikmat kita diwujudkan. Yang kedua, kita nikmat diciptakan sebagai manusia. Yang ketiga, kita nikmat diberikan hidup, diberikan kesehatan. Ini nikmat-nikmat zahir yang seringkali tidak kita syukuri. Bahkan kita lebih banyak mengeluh, banyak mengadu, bukan hanya kepada Allah, tapi malah mengadu kepada sesama manusia. Ini yang harus kita perbaiki, saudaraku. Orang mukmin sifatnya adalah orang yang selalu bersyukur nikmat kepada Allah dalam keadaan apapun, dalam keadaan lapang maupun sempit, dalam keadaan senang maupun susah. Karena nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita tak terhitung jumlahnya. Makanya ada satu hadis di dalam kitab Al-Jami'us Shaghir yang ditulis oleh Syekh Jalaluddin Asyuti. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani wal Baihaqi wal Hakim. Disebutkan Nabi pernah berkata, awwalu man yud'a ilal jannati yaumal qiyamah al-hammadun alladzina yahmaduna Allah azza wa jal fis sarra'i
wad-dharra. Orang yang pertama kali dipanggil oleh Allah nanti pada hari kiamat untuk masuk ke dalam surga adalah al-hammadun. Orang yang selalu memuji kepada Allah, berterima kasih kepada Allah. Siapa itu? Alladzina yahmaduna Allah azza wa jal bis-sarra'i wad-dharra'i. Orang yang selalu memuji kepada Allah, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Seringkali kita mengadu masalah kemiskinan, masalah kekurangan, padahal kita diberikan hidup ini nikmat yang terbesar. Kita diberikan sehat, nikmat yang terbesar. Ini yang seringkali kita lupakan. Bahkan itu jauh lebih mahal. Kita diberikan selamat dari celaka, kita diberikan aman tidak terkena musibah, kita masih diberikan makan untuk 1 hari ke depan. Berapa banyak mereka yang masih berada di bawah kita. Ini yang harus kita sadari. Bersyukurlah kepada Allah di setiap keadaan, karena saking banyaknya nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, syukur ini perintah dari Allah. Di dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 152, fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingat-ingatlah kalian kepadaku, beribadahlah kepadaku, taatilah aku, maka aku akan mengingat kalian, aku akan menolong kalian, aku akan mencukupi kebutuhan kalian. Washkuruli wala takfurun. Janganlah, bersyukurlah kepadaku, janganlah kalian mengkufuri nikmatku. Bersyukur atas nikmat Allah berarti menggunakan nikmat-nikmat tersebut bukan untuk bermaksiat kepada Allah, tapi justru dengan nikmat itulah kita semakin menjadi hamba Allah yang berbakti. Itu bersyukur atas nikmat, bukan hanya lisan. Yang terpenting adalah amal perbuatan. Nikmat mata, nikmat telinga, nikmat ini nikmat zahir. Belum lagi nikmat batin. Kita ini orang mukmin telah mendapatkan nikmat yang sempurna zahiran wa batinan. Wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinatan. Allah telah menyempurnakan nikmat-nikmat kalian wahai orang mukmin secara lahir maupun batin. Secara lahir kita diberikan kesehatan, diberikan panca indera yang lengkap. Secara batin kita diperkenalkan, diberikan hidayah Islam, diberikan hidayah iman, dan kita diberikan pertolongan, bisa beribadah, bisa menghadap kepada Allah. Ini nikmat yang sangat besar. Karena itu wajib bagi kita bersyukur. Kecil apapun nikmat, kita wajib bersyukur. Apalagi ini nikmat yang terbesar. Jadi hamba yang pertama kali dipanggil oleh Allah nanti masuk surga adalah mereka yang selalu bersyukur kepada Allah, baik dalam keadaan sempit maupun lapang, senang maupun susah. Dalam hadis lain riwayat Imam Muslim, Nabi pernah mengatakan, akhabbu ibadillah yaumal qiyamah al-hammadun. Hamba Allah yang paling dicintai nanti pada hari kiamat adalah mereka yang selalu memuji, bersyukur kepada Allah dalam setiap keadaan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang mensyarahi dari kitab Ihya Ulumuddin, itu dikisahkan ada seorang fakir, seorang miskin mengadu kepada seorang alim tentang kemiskinannya, tentang kefakirannya. Si alim pun menjawab, wahai si fulan, apakah kamu mau diberikan uang 1 juta? Dalam bahasa sini, kalau bahasa 10 dirham, tapi kamu diberikan buta mata kamu. Tidak mau. Kalau begitu, apakah kamu mau diberikan uang 1 juta, tapi mulutmu tidak bisa berbicara, dijadikan bisu, tidak diberikan lisan? Tidak mau. Maukah kamu diberikan uang 1 juta, tapi kamu tidak memiliki kedua tangan? Tidak mau. Maukah kamu diberikan uang 1 juta, tidak memiliki kedua kaki? Tidak mau. Apakah kamu tidak malu mengeluh kepada Allah sedangkan kamu telah diberikan 50 dirham,
50 juta. Mata itu berapa? Mulut itu berapa? Tangan itu berapa? Kaki berapa? Belum lagi kesehatan. Ini yang sering kita lupakan. Jadi bersyukurlah kepada Allah. Nikmat Allah jauh lebih besar daripada ujian yang diberikan oleh Allah. Ingat, nikmat itu, iman itu ada dua macam. Al-imanu nisfani, nisfun fis sabri wa nisfun fis syukri. Orang mukmin itu kalau tidak mendapatkan nikmat ya dapat musibah. Kalau dapat nikmat yang bersyukur, kalau dapat musibah ya bersabar. Lebih istimewa lagi selalu bersyukur kepada Allah, karena tidak ada satu musibah yang diberikan orang mukmin kecuali itu kebaikan. Allah tidak memberikan satu musibah kecuali itu. Satu, menghapus dosanya. Yang kedua, mengangkat derajatnya. Yang ketiga, Allah ingin memberikan sesuatu yang lebih besar. Jadi tidak ada sesuatu yang musibah bagi orang mukmin. Karena itu hadirin, selalu bersyukurlah kepada Allah dalam setiap keadaan. Apalagi kita bersyukur dengan mengucapkan 3 kali. Ada satu keistimewaan dalam satu hadis riwayat Imam Hakim wal Baihaqi. Nabi pernah mengatakan, ma'an amallahu ala abdin min ni'matin illa summa qala alhamdulillah illa adda syukraha. Tidak ada satupun nikmat yang Allah berikan kepada seorang hambanya kemudian dia mengucapkan alhamdulillah kecuali dia telah mensyukuri nikmat tersebut. Fa in qalaha asaniya jaddadallahu lahu sawaba. Jika dia mengucapkan alhamdulillah untuk kedua kalinya, maka Allah akan memperbarui pahalanya. Artinya Allah akan beri tambah nikmatnya. Fa in qalaha asalisa. Jika dia mengucapkan alhamdulillah ketiga kalinya, ghafarallahu lahu dzunubah. Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Jadi bersyukur itu ibadah. Makanya ada 5 hal minimal yang didapat oleh orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur nikmat, ingat bersyukur nikmat itu ada 3 macam. Syukrun bil qalbi, wa syukrun bil lisan, wa syukrun bil arkan. Syukrun bil qalbi, kita merasa semua nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 53, wa ma bikum min nikmatin faminallah. Tidak ada satupun nikmat yang datang kepada kalian kecuali itu semuanya berasal dari Allah. Di hati kita selalu merasa semua nikmat itu datangnya dari Allah, bukan dari selain Allah. Ini bersyukur secara hati. Wa syukrun bil lisan, lisan mengucapkan alhamdulillah. Yang ketiga, wa syukrun bil arkan, anggota tubuh kita bersyukur dengan cara nikmat-nikmat tersebut kita pergunakan untuk sarana kita kembali kepada Allah, bukan digunakan untuk melawan, menentang, durhaka kepada Allah. Jadi syukur itu ada 3, syukrun bil qalbi, wa syukrun bil lisan, wa syukrun bil arkan. Lah orang yang bersyukur berarti dia menginginkan 5 perkara, dia mendapatkan 5 perkara. 1, dia dinyatakan orang mukmin. Orang mukmin itu orang yang selalu bersyukur kepada Allah dalam setiap keadaan. Jadi kalau orang itu tidak bersyukur dapat nikmat, dia orang yang kufur. Orang mukmin sekecil apapun nikmat yang datang kepada dia, dia bersyukur. Al iman nisfani, nisfun fis sabri wa nisfun fis syukri. Yang kedua, orang bersyukur nikmat berarti dia menginginkan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman Allah surat Az-Zumar ayat 7, Allah berfirman, wa in tashkuru yardahu lakum. Jika kalian bersyukur nikmat, maka Allah akan ridho kepada kalian. Yang ketiga, orang bersyukur nikmat berarti dia menyelamatkan dirinya dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 147, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan menyiksa kalian semua jika kalian bersyukur atas nikmat dan jika kalian beriman kepada Allah. Berarti orang yang bersyukur termasuk orang yang ingin menyelamatkan dirinya dari murka Allah.
Yang keempat, orang yang bersyukur berarti dia tidak menginginkan nikmat itu lepas dari dirinya, akan tetapi dia menginginkan nikmat itu semakin ditambah oleh Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 7, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ingatlah ketika Allah memberitahukan, Tuhan kalian memberitahukan kepada kalian, jika kalian bersyukur nikmat, pasti akan aku tambah. Selain nikmat yang sudah ada aku tetapkan. Tapi jika kalian berkufur atas nikmat, maka ingat sesungguhnya siksaku sangat menyakitkan. Jadi orang bersyukur berarti dia tidak ingin nikmat itu lepas. Dia ingin nikmat itu ditambah. Nah, kalau kamu bersyukur nikmat itu akan ditambah oleh Allah. Karena itu selalu bersyukurlah kepada Allah dalam setiap keadaan. Dan yang kelima, orang bersyukur itu berarti telah mematuhi perintah Allah. Dan ini berarti termasuk ibadah. Siapa yang mengerjakan yang diperintah oleh Allah, maka Allah akan memberikan balasan baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia dia diberikan kebahagiaan, keselamatan, ditambah nikmatnya. Yang di akhirat dia diberikan pahala yang besar, bahkan dimasukkan surga yang pertama kali. Wasanajzis syakirin. Dalam surat Ali Imran ayat 145, Allah mengatakan, wa makala li nafsin antamuta illa biidnillahi kitaban muajjalah wa may yurid sawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid sawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzis syakirin. Wa sanajzis syakiran, ingsun bakal bales marang wong-wong sing gelem syukur, diwehi ganjaran dunya, diwehi ganjaran akhir. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita, dibukakan hati kita selalu bersyukur nikmat, selalu sadar betapa banyak nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Kita berkurang mengeluh kita, mengadu kita, akan tetapi yang kita tambah selalu bersyukur dan bersyukur kepada Allah. Terutama kita diberikan nikmat hidup, diberikan nikmat sehat, dan secara batin kita diberikan nikmat hidayah iman, hidayah Islam, diberikan pengetahuan tentang agama Allah. Ini pertanda kita ini hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur nikmat. Amin. Amin ya Allah ya Allah ya Rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakka wa qad khaba man dassaha. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Wadhkuruhu la'allakum tuflihun. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Wassalamu tasliman katsiran amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah faqad fazal muttaqun. Fa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiy qadima wa amarna bidzalika ikram tashrif wa ta'zima. Wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat wa ghafir dzil khati'at ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin
وأهلك الكفرة والمبتدئة والمشركين وأعلِ كلمتك إلى يوم الدين اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا المسلمين وارحمنا والمسلمين وقنا وإياهم شر ما شئت في الدنيا والدين اللهم يا الله لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا وارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والشيوخ والمختلفة والشدائد والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم اجعل بلدتنا بلدة إندونيسيا خصوصا قرية سورابaya بلدة مطمئنة طيبة ورب غفور حق ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا يذكركم واسألوا من فضله يؤتكم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر